Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Selama ini kita tidak belajar di sekolah, kita belajar dari rumah seperti ini karena adanya pandemi yang masih belum selesai juga. Namun sama-sama kita doakan semoga pandemi corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Bapak mulai tadi tentunya anak-anak sudah berdoa dulu ya. Jadi kita lanjutkan saja. Adapun yang kita pelajari hari ini adalah tema 3, subtema 3. Pembelajaran 1, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video proses pembuatan garam, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kemudian dengan mengurutkan gambar proses pembuatan garam, siswa dapat mendeskripsikan kembali pokok informasi terkait video proses pembuatan garam dengan tepat. Nah, anak-anak untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini setelah mengamati video, nanti kan anak-anak akan mengerjakan LKPD yang Bapak kirimkan melalui WA tadi pagi ya. Itu LKPD dan diselesaikan, dikerjakan setelah proses pembelajaran Zoom meeting ini. Kemudian dengan mengamati gambar jam dan video tentang konversi waktu serta menyimak penjelasan guru, siswa diharapkan dapat menafsirkan konversi waktu dengan tepat. Dengan berlatih soal mengkonversi waktu, siswa dapat memecahkan masalah berkaitan dengan konversi waktu dengan tepat. Dengan mengamati video teknik melipat baju, siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat baju dengan tepat. Dengan mengamati video teknik melipat baju, siswa dapat mempraktikkan beberapa macam teknik melipat baju dengan tepat. Nah, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi, untuk mencapai tujuan pelajaran hari ini, anak-anak tentunya harus semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Sebelumnya anak-anak sediakan dulu buku dan alat tulisnya berupa pulpen, karena nanti akan ada beberapa teka-teki ya, atau Bapak ajak kalian untuk main tebak-tebakan seperti itu. Oke, ini langsung saja kita bermain tebak-tebakan ya anak-anak ya. Ya, Nah, Pak. pertanyaannya, siapakah aku? Oke, perhatikan. Nah, aku adalah bumbu masakan. Kemudian semua masakan menggunakan aku. Ada yang sudah tahu siapa aku? Saya. Siapa? Saya Pak. Ya, siapa? Saya tahu, Pak. Siapakah aku? Garam, Pak. Garam. Oke, kita coba apakah benar garam. Oke, bentukku kristal. Aku berwarna putih. Rasaku seperti rasa air laut. Benda apakah aku? Oke. Garam. Apakah dia benar garam? Benar? Benar. Benar, Oke, Pak. ternyata anak-anak benar semuanya ya. Oke, berikan tepuk tangannya. Oke, kita lanjutkan ya ke berikutnya. Nah, ini ada lagi ya. Anak-anak, kamu pasti bisa ya. Tadi kalian sudah membuktikan bahwasanya kalian bisa menebak benda yang belum Bapak tunjukkan. Nah, untuk proses pembuatan garam, garam itu kan berasal dari air laut, nah ya. Ya, Pak. Nah, kemudian garam itu kan airnya dialiri ke kolam, ke tambak. Kemudian dijemur beberapa hari sampai dengan 210 hari, sampai dengan 7 bulan. Kemudian baru bisa dipanen. Nah, di sini ada suatu permasalahan di mana waktu yang dibutuhkan oleh Pak Amin untuk mengisi satu petak tambak garam dengan air laut adalah 2 jam. Sementara waktu yang dibutuhkan oleh Pak Andi untuk mengisi kolam yang sama dan dengan debit air yang sama adalah 120 menit.
Kira-kira mengapa bisa demikian anak-anak? Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab. Ini kan kolam yang sama. Saya, Kemudian, Pak. oke sip, silakan Faisal. Iya, Pak. 120 menit itu sama dengan 2 jam, Pak. 120 menit sama dengan 2 jam. Kenapa bisa sama? Ayo anak-anak yang lain, siapa mau bantu jawab? Kenapa bisa sama? Saya Pak. Oke, sip, silakan. Karena kan Pak 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam, 2 dikali 60 menit. Jadinya 120 menit Pak, sama Pak. Waduh, luar biasa memang ya. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Apakah benar seperti yang dijawab ya? Oke, ternyata memang benar ya. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit ya. Sama juga dengan 2 jam. Nah, anak-anak untuk mengkonversi waktu itu kan dari jam ke menit. Itu kan ada suatu konversi, artinya perubahan ya, diubah dalam waktu jam ke menit, kemudian dari menit bisa diubah ke jam. Caranya anak-anak coba perhatikan gambar jam yang ada di layar kalian masing-masing. Itu ada terdiri dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka 1 itu menunjukkan jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Kemudian di antara angka 12 ke angka 1 itu juga ada garis kecil ya, garis-garis pendek. Itu yang garis-garis pendek itu anak-anak bisa memberikan penjelasan kira-kira garis pendek-pendek itu menunjukkan apa, anak-anak? Menit ya Pak? Detik apa menit, Pak? Menit Pak ya. Oh, gitu ya, benar ya. Garis pendek ini menunjukkan garis menit. Perhatikan, di sini ada pada jam ini ada 3 buah jarum, di mana ada 2 jarum yang berwarna hitam, yang pendek, 1 jarum panjang. Jarum pendek yang berwarna hitam itu menunjukkan jam berapa, begitu anak-anak. Kemudian jarum hitam yang panjang agak kecil ini menunjukkan jarum menit. Kemudian ada jarum yang warna merah. Yang warna merah ini menunjukkan detik. Perhatikan anak-anak, ini jarum yang berwarna merah ini yang pendek, yang berwarna hitam, yang pendek warna hitam. Ini menunjukkan jam berapa. Misalnya ini kan menunjukkan ke angka 10. Berarti dia menunjukkan jam 10. Sementara yang jarum panjang yang hitam ini menunjukkan menit. Dan garis-garis kecil ini menunjukkan apabila jarum jam yang panjang warna hitam ini bergerak garis yang pertama ke garis yang kedua, itu berarti dia sudah bergerak 1 menit. Ya. Kemudian bergerak ke garis berikutnya berarti 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, dan seterusnya. Di sini anak-anak dapat menghitung dari angka 12 keliling ke angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kembali lagi ke angka 12. Itu ada berapa ruas garis kecil ini anak-anak? 1, 2, 3. 5 Pak ya. Iya, dari angka 12 angka 1 ada 5 ya. Terus Iya, angka 2 jadi berapa? Jadi 10. 10, Angka Pak. 10 Pak. 3, 5. Ke angka 4, 20, ke angka 5, 25, angka 6, 30, 30. angka 7, 35, angka 8, 40, angka 9, 45, angka 10, 50, angka 11, 55, angka 12. 60. Nah, ini menunjukkan apa, anak-anak? Tadi kan kita sudah mengelilingi dari angka 12 kembali lagi ke angka 12 terdapat 60 ruas garis-garis kecil. Ini menunjukkan 1 kali keliling dari angka 12 kembali lagi ke angka 12 itu menunjukkan berapa menit, anak-anak? 60 menit, Pak. Nah, berarti itu menunjukkan 1 jam Pak. adalah 60 menit.
60 menit. Oke, bagus menit. Oke. 60 menit, Pak. Nah, berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, mau nggak bermain tebak-tebakan lagi? Mau, Pak. Oke, sip. Semangat sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, 1 jam berapa menit? 60. 60, 60, Pak. Pak. 60 menit, Pak. 60 menit. Ya, 1 kali 60 berarti 60 menit. 2 jam berapa menit? 120, Pak. 120, Pak. 120 ya, 120. benar ya, 120. Kemudian 3 jam. 3 jam berapa menit? 180, Pak. 180, Pak. 180. Oke, ini sengaja belum diisi anak-anak ini, biar anak-anak yang isi saja ya. 160 menit. Pak. Oke, 60 menit berapa jam? 1 jam, Pak. 1 jam. Sip. 1,5 jam berapa menit? 90 menit. 90 menit. Oke. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang jam, itu kan mengenai waktu ya. Waktu. Anak-anak biasa bangun tidur jam berapa? Jam 6, Pak. Nah, kalau Ya, jam 5, Pak. Ya, bagus. Ada yang bangun lebih cepat ya. Bagus, lebih cepat, lebih bagus supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Kemudian setelah kita bangun tidur, kita mandi, berpakaian, sarapan, dan bersiap-siap ke sekolah. Jadi untuk mandi, berpakaian, dan sarapan, kita memakan waktu kira-kira itu 1 jam. Nah, pertanyaan Bapak, berapa menitkah waktu yang dibutuhkan untuk mandi, berpakaian, dan sarapan? 60 menit. 60 menit, Pak. 60 menit. Oke, kita cek benar atau salah ya. Oke, benar ternyata. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kemudian kita kan pergi ke sekolah. Kamu mengikuti pelajaran di kelas itu selama 1 jam 45 menit. Ya, ingat ya, 1 jam 45 menit mengikuti pelajaran. Pertanyaan Bapak, berapa menitkah kamu mengikuti pelajaran? 105 menit, Pak. Oke, 105 menit, benar? Oke, benar ya. Jadi 1 jam ditambah dengan 45 menit ya. 1 jam itu kan 60 menit anak-anak ya. 1 jam itu 60 menit, kemudian ditambah dengan 45 menit sama dengan 105 menit. Nah, selanjutnya kan selesai dari sekolah kan sore-sore pulang ke rumah. Kadang-kadang kan kita nonton film ya, nonton Upin Ipin. Senang nggak nonton Upin Ipin? Senang, Pak. Iya, senang sekali ya. Oke, Senang, kemudian iya. Kadang-kadang kita nonton Upin Ipin itu selama 60 menit. Pertanyaan Bapak, berapa jamkah kamu menonton film Upin dan Ipin? 1 1 jam, Pak. 1 jam. Apakah benar? Kita cek. Oke, ternyata benar ya. Oke, jadi dalam proses pembuatan garam itu kan dijemur di tempat yang panas terik matahari. Berarti kita juga membutuhkan pelindung ya, membutuhkan pelindung tubuh kita supaya tidak terpapar sinar matahari langsung ke kulit. Kita membutuhkan baju. Benar anak-anak? Benar, Pak. Benar, Pak. Ke sekolah juga kita membutuhkan baju. Nah, baju yang kita gunakan ke sekolah kan biasanya rapi, dilipat. Siapa yang lipat? Mama, Ibu, Pak. Pak. Yang lipat mama. Kadang-kadang ada yang lipat sendiri. Kemudian juga ada melipat bareng mama gitu ya, membantu mama melipat baju. Nah, di sini juga ada beberapa teknik melipat baju ya anak-anak ya. Ini Bapak yakin yang perempuan ini biasa membantu orang tua melipat baju. Kira-kira ada nggak bisa menyampaikan bagaimana teknik melipat bajunya? Saya, Pak. Oke, sip, silakan. Pertama kan, Pak, bajunya kita rentangkan, Pak.
Iya, direntangkan. Ya, habis itu kita lipat ujungnya yang satu berdempet dengan ujung yang lain, Pak. Iya. Setelah itu kita lipat dari bawah, Pak. Iya, Dari terus. atas ke bawah, Pak, sampai rapi. Oke, benar ya. Benar itu caranya kamu melipat baju. Mungkin teman kamu punya cara yang lain. Ayo, ada yang lain? Ada siapa yang melipat dengan cara yang lain? Enggak, Pak. Taruh di hanger aja, Pak. Iya, taruh di hanger ya, digantung ya. Itu juga salah satu teknis yang bagus juga, yang hemat tenaga ya. Dan bajunya tidak kusut, nggak apa-apa. Nah, jadi cara melipat baju yang pertama itu meletakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di atas. Kemudian bajunya digosok sedikit, baik itu dengan tangan atau dengan setrika, biar halus. Kemudian dilipat bagian bawahnya ke atas. Boleh juga melipat bagian kirinya dulu, boleh, nggak apa-apa. Yang bawah nanti belakangan juga nggak apa-apa ya. Kemudian lipat bagian kiri ke tengah dan lipat lengannya. Selanjutnya, lipat bagian kanan ke tengah dan lipat juga lengannya. Nah, terus balik baju yang telah dilipat dan baju kamu sekarang sudah pasti rapi ya. Oke, sip. Sebelumnya anak-anak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu tentang proses pembuatan garam yang sudah kita pelajari tadi, atau tentang konversi waktu, atau tentang teknik melipat baju. Ayo anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa. Pak, saya Pak. Sip, silakan. Saya mau tanya tentang garam, Pak. Dibuatnya dari air laut ya, Pak ya? Iya. Oke, anak-anak ada yang mau jawab? Dari apakah garam dibuat? Ya Pak. Saya tinggal di dekat laut Pak. Saya sering lihat orang buat garam Pak. Terus luar biasa. Silakan Faisal. Garam dibuat dari apa, Faisal? Air laut Pak. Oke, sip. Berarti sudah dijawab sama Faisal dan jawabannya tepat sekali. Garam itu dibuat dari air laut. Jadi yang pertama tadi kan dibuat tambak-tambak ataupun kolam untuk menampung air laut. Kemudian air laut ditarik ke kolam tersebut dan di sana dijemur seperti itu. Jadi ketika air lautnya sudah terkena paparan sinar matahari, maka airnya menguap. Airnya menguap ke atas. Lama-kelamaan penguapan itu terus terjadi dan airnya habis menguap, tinggallah kristal-kristal garam di dasar kolam. Itulah yang dipanen dan dijual sebagaimana garam yang kita kenal sekarang. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Kemudian kira-kira apa kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Ada yang ingat? Pertama tentang proses pembuatan garam. Kira-kira bagaimana prosesnya, anak-anak? Tahu Pak, air laut. Oke, sip. Pak. Sampai berubah menjadi kristal-kristal, Pak. Oke, sip. Terus dilanjutkan. Kita belajar tentang waktu, Pak, tentang jam konversi ke menit. Oke. 1 jam berapa menit, anak-anak? 60 menit, Pak. Oke, sip. Kesimpulannya 1 jam 60 menit. Oke. 1 menit? Berapa detik? 60 detik, Pak. 60 detik. 1 hari berapa jam? 22 jam. Oke. Nah, kemudian teknik melipat baju. Kira-kira yang pertama? Meletakkan baju di permukaan yang datar ya. Kemudian selanjutnya menghaluskan baju. Kemudian dilipat bagian bawah ke atas, dilipat bagian kiri ke tengah, dilipat bagian kanan ke tengah, dan dibalik baju yang dilipat, dan baju kamu sekarang sudah rapi. Oke, anak-anak, kira-kira bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Gimana? Senang, Pak. Oke, kenapa senang? Senangnya di mana, anak-anak?
Ada teka-teki tadi Pak, tebak-tebakan. Oke, sip. Karena ada Jelas sekali, teka-teki. Pak. Iya, dan anak-anak dapat menjawab dengan benar, ya, dapat menebak dengan benar ya. Iya, Pak. Bahkan mengalahkan bapak gurunya pada hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak semuanya pada hari ini dan Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.